Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farada alaina az-zakah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita akan bicara tentang zakat. Zakat sebagaimana yang kita ketahui merupakan kewajiban agama dan sekaligus sebagai kewajiban negara. Dikatakan sebagai kewajiban agama oleh karena dia adalah merupakan salah satu di antara rukun Islam. Dia adalah rukun ketiga dari rukun Islam, sehingga tidak ada tawar-menawar tentang wajibnya zakat ini menurut agama. Sedangkan menurut negara wajib, karena telah diundangkan di dalam lembaran negara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Tetapi pada kesempatan ini saya tidak bicara mengenai undang-undangnya, karena ada lembaga khusus yang menangani ini yang sudah diatur, yang namanya Basnas. Yang kita mau bicara bagaimana kewajiban seorang muslim dalam hal menunaikan zakat. Jamaah sekalian yang berbahagia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, inna tamami islamikum an tuaddu zakata malikum. Rasulullah menjelaskan bahwa sesungguhnya kesempurnaan keislaman seseorang diukur dengan an tuaddu zakat amwalikum, ketika dia dapat menunaikan zakatnya. Itu salah satu ukuran kesempurnaan keislaman seseorang. Untuk apa ini? Sehingga ada syariat mengenai zakat. Perlu diketahui supaya kita tidak ragu-ragu dan kita ikut dan taat dengan perintah ini. Ada 3 tujuan sehingga zakat ini disyariatkan di dalam agama Islam. Yang pertama, menjamin adanya kesucian terhadap harta dan kesucian terhadap jiwa orang yang mengeluarkan zakat. Di dalam ayat Allah berfirman, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Allah berfirman, ambil, perintah, ambil sebahagian dari harta mereka. Untuk apa diambil? Sedekah sebagai kewajiban zakat. Sedekah itu artinya zakat. Tujuannya tuzakkihim, untuk mensucikan harta itu. Karena pada hakikatnya apabila harta tidak keluar zakatnya, maka dia kotor, bercampur dengan sesuatu yang tidak jelas, yang bukan haknya. Itu sampai dikatakan kotor. Wa tuzakkihim biha, dan dapat mensucikan orangnya dari sifat-sifat yang bakhil. Jadi harta suci, jiwa suci. Yang kedua, tujuan berzakat, ada jaminan agar harta ini bisa berkembang, tidak kurang. Jangan ada yang kepikiran kalau keluar zakat saya harta berkurang, tidak. Banyak sekali contoh, ketika ada pohon kita potong, satu cabang yang kita potong, yang keluar sekian banyak ranting, ranting lagi berranting, sehingga tidak ada terjemahan bahwa
berzakat itu kurang, karena sama dengan memotong tadi dahan pohon kayu, pasti akan tambah rantinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hassinu amwalakum bizakah, kasih tumbuh, kasih berkembang hartamu dengan zakat. Ini Rasul mengatakan, wadawu amradakum bisadaqah, dan obati penyakitmu dengan sedekah. Jadi ada dua di situ. Kalau kita lagi sakit yang tidak jelas sakitnya, banyak sedekah, insya Allah akan berkurang sakitnya. Yang ketiga, tujuan zakat ini dapat menyelamatkan harta dari bencana. Dapat menyelamatkan harta dari bencana. Tidak perlu terlalu jaga kalau bersih zakatnya. Karena Rasulullah mengatakan, "Man mana az-zakah, mana Allahu malahu minal afat." Siapa yang selalu tidak mau zakat, maka Allah juga tidak mau melindungi hartanya dari bencana. Biar dia hancur. Kenapa? Karena orangnya bakhil, tidak pernah zakat. Jadi sudah jelas Pak ya, tidak ada lagi bertanya untuk apa kita zakat. 3. Kemudian berikutnya, zakat ini disejajarkan dengan kewajiban salat. Jadi kalau Bapak mengatakan wajib salat, maka pasti juga harus mengatakan wajib zakat. Tidak ada bedanya. Karena ada 3 ayat di dalam Al-Quran yang selalu bergandengan dua. Pertama yang bergandengan dua tentang syukur kepada Allah dan syukur kepada kedua orang tua. Anishkurli wali walidayya, bergandengan dua. Allah mengatakan, anishkurli, syukurlah kepada saya. Tetapi syukurmu kepada saya tidak dihitung kalau belum bisa bersyukur kepada kedua orang tuamu. Karena dia bergandengan. Ya, saling mempengaruhi. Tidak syukur kepada orang tua berarti sama halnya dengan tidak syukur kepada Allah. Karena dia bergandengan. Yang kedua, wa atiullah wa rasulah. Ini juga bergandengan dua, taat kepada Allah dan Rasulnya. Artinya, kalau tidak taat kepada Rasul, maka sama halnya tidak taat kepada Allah. Karena dia bergandengan dua. Apalagi yang ketiga, ini yang saya maksud, wa aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikan salat, tunaikan zakat. Nah, ini yang bahaya. Salat wajib dia zakat, tidak keluar zakatnya. Tidak keluar zakatnya, nilai salatnya bagaimana? Karena dia bergandengan. Pak ya, ini saling berhubungan. Salat, zakat berhubungan, saling melengkapi. Bagaimana caranya? Salat itu kepada Allah, zakat itu kepada orang. Dua hubungan ini harus baik. Hablum minallah, hablum minan nas. Kalau mau itu, aqimus shalah wa atuz zakah. Apalagi yang perlu dibicara? Zakat ini dan salat saking pentingnya disebutkan 33 kali di dalam Al-Quran. 33 kali. Jadi kalau dihitung-hitung, artinya kalau Allah sudah mengulang-ulangi itu berarti ada apa-apanya. Ada apa-apanya. Kenapa ada apa-apanya? Selalu orang memilih-milih. Seandainya disuruh milih, Pak salat, ini zakat, mana mau dilakukan? Ya, seandainya kita disuruh milih, ini salat, Allah mengatakan pilih, mana kamu pilih? Salat, zakat. Apa yang kita pilih Pak? Apa yang dipilih? Salat, karena tidak ada risiko. Ya, tidak ada risiko. Sehingga itulah sebabnya Allah mengulang-ulangi, karena ini ada masalah. Ada masalah. Sehingga Allah mengulang-ulangi sampai 33 kali di dalam Al-Quran.
Kemudian apa lagi? Kewajiban zakat ini mutlak adanya karena dia berhubungan dengan hajat orang banyak. Bayangkan kalau rata-rata orang tidak mau mengeluarkan zakat. Lantas kira-kira berapa banyak orang miskin tidak makan, kelaparan dia. Baru mau dikatakan lari ke pemerintah. Tidak ada salurannya di sana karena tidak ada saluran yang mengatakan bahwa kalau ada orang lapar di samping rumahmu, jangan kasih makan. Di dalam hadis dikatakan kalau ada orang lapar di samping rumahmu, kasih makan dia. Itu salurannya. Di dalam hadis Rasulullah mengatakan innallaha aftarada ala amwalil muslimina ala aghniya'il muslimina min amwalihim biqadril ladzi yashba'u fuqara'uhum. Sesungguhnya Allah mewajibkan zakat itu terhadap orang kaya dari hartanya untuk apa? Biqadril ladzi yashba'u fuqara'uhum, karena hanya untuk memenuhi kebutuhan makannya orang fakir. Seandainya tidak ada itu, mungkin tidak ada zakat. Nah, inilah hidup berbagi antara orang kaya dan orang miskin. Itu nikmat sekali, sekaligus merupakan ujian bagi orang kaya. Ujian, kalau disuruh pilih, Pak, mana lebih suka menjadi orang kaya daripada orang miskin? Mana lebih suka? Ada orang yang pilih miskin, tapi bukan seperti kita. Pasti. Ada orang yang pasti pilih orang kaya. Jadi kalau mau kaya, bayar zakat. Ya, bayar zakat. Tapi kalau mau jadi orang miskin, risikonya harus tunggu. Jangan ngamuk. Ya, tidak boleh demo kalau harus tunggu. Doakan orang kaya supaya rezekinya tambah, namanya salurannya ke kita. Terakhir yang saya sampaikan tentang ini, Allah menjamin kalau kita lancar mengeluarkan zakat ini lihat saja Pak, lihat. Ini bukan teori. Ya, bukan teori. Allah mengatakan, itu saya ada lihat satu siaran, ada itu yang membangun pesantren di mana-mana, perempuan lagi, bukan hanya menyumbang 1 miliar, puluhan miliar, ratusan miliar, tidak pernah habis uangnya. Ya, dibilang apa? Dibilang ini resepnya karena saya selalu menyumbang sehingga selalu ada, tidak pernah mau memberi, tidak ada. Jadi kalau mau memberi, kasih keluar, jangan tampung-tampung, jangan tabung-tabung. Kasih keluar, akhirnya datang lagi, kasih keluar, datang lagi. Allah mengatakan, wa ma ataitum min zakatin turiduna wajhallah fa ulaika humul mudhifun. Wa ma ataitum min zakatin, kalau engkau lancar kasih keluar zakat, turiduna wajhallah, semata-mata karena Allah kita keluarkan, maka Allah mengatakan faulaika humul mudhifun, akhirnya itu pasti dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan janji kosong ini, bukan janji kampanye ini. Bukan janji kampanye. Janji pasti dari Allah, faulaika humul mudhifun. Mudah-mudahan kita bisa selamat dari ini karena ini ujian berat bagi orang yang namanya al-aghniyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.